أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang, tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf, tapi yang ada adalah memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf kemudian mereka keluar bermain-main, kan gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan. Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udzur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan. Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan. Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan. Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya. Jangan dianggap anak kena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insya Allah jadi anak solihah ya nak, insya Allah jadi anak soleh ya. Dinasihatin, di ngomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu saya setelah dia lari-lari saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat nggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat. Kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari. Setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya. Saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan. Dia sudah mulai paham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf, kan gitu, nanti jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan. Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerapkan kiat-kiatnya. Jadi pertama didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan. Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia. Sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia. Berikut potongan hadis Abu Daud. Lalu ada seorang laki-laki dari Muzaina atau Juhaina bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu laki-laki itu atau sebagian orang lain bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabannya iya. Iya. Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Tetapi bukan paksaan dari Allah. Bukan Allah jabarkan. Jabar itu dalam istilah bahasa Arab, Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga, bukan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya, dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Kata para ulama, Allah tahu semua sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua sebelum menciptakan, Allah sudah tahu kalau saya ciptakan nanti dari awal dia hidup sampai dia mati apa yang dia lakukan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaknakan dengan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah memang sudah tahu. Karena Allah sudah tahu si fulan ini kalau saya ciptakan nanti dia akan pilih perbuatan penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalannya dengan itu.
Saya kasih contoh, saya jelaskan ya, saya reviewkan kembali. Takdir ada dua macam, ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada yang mutlak, antum tidak bisa campur tangan di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, ya, paras wajah kita, warna kulit, umur kita, berapa lama kita akan meninggal, itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh, kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, semua itu fungsi tidak bisa dialihkan. Nggak ada orang bisa makan dengan kupingnya, nggak ada orang bisa mendengar dengan matanya, sudah begitu. Itu takdir mutlak namanya. Allah memang yang pilihin. Itu hak kuasa Allah SWT. Ada takdir yang kedua, ikhtiar. Ini yang sering orang tidak faham. Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, menikah, semua itu adalah ikhtiar. Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang antum bisa duduk di masjid ini, majelis kita bisa pulang. Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhi, tetap kalau antum mau pulang hak antum, tidak ada yang bisa tahan. Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku, duduk atau pulang, Allah sudah tahu pada malam itu, pada detik itu, di majelis itu dia akan pilih pulang atau dia akan pilih duduk, dicatat sebagai takdirnya, gitu kan? Seseorang mau keluar ke diskotik atau mau tinggal di rumah, dia pilih kan, bebas, gak ada yang paksa dia. Pada saat dia pilih tinggal di rumah, Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia akan pilih tinggal di rumah. Pada saat itu dia batalin ya ke diskotiknya, Allah sudah tahu pilihan dia sebagai pencipta. Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik, Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu, dia akan minum atau dia akan buat apa, maka Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka termudahkanlah jalurnya menuju ke neraka karena pilihan dia sendiri ya. Begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar. Jadi perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, beraktivitas, termasuk menikah, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar, pilihan kita, bebas. Antum sekarang bisa murtad ya, naudzubillah, atau bisa beriman, bebas. Seseorang dengan satu kalimat aja bisa murtad kok. Dia mengatakan saya murtad, naudzubillah, dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar, maka dia murtad, gitu kan. Orang bisa dari kafir masuk Islam dengan satu kalimat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, muslim langsung pada saat itu, gitu kan. Jadi seperti itu ikhtiar dia, nggak ada yang paksain. Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya, di Lauhil Mahfuz tercatat apa saja yang kita lakukan sampai kita meninggal. Ya mungkin kita belum tahu besok kita buat apa. Seperti itu memahaminya. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih, banyak sekali bumbunya, gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Gak usah buat acara. Setelah disembeli dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut karena memang makanan itu disembeli dengan cara syar'i ya. Untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ketujuhnya. Ya tentu paling afdal hari ke-7, dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya, memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, nggak pernah ada sunnahnya ini. Ini di karang-karang saja ini, gitu kan. Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan, gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Nggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik, tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan asyaddus sholati al munafikin al isya wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh, karena mereka waktunya tidur, malas bangun, gitu kan? Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan sholat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak sholat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum faham hukum, mungkin Allahu alam. Ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat, itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya, kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya, dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bagus, tutup aurat, jalanin perintah agama. Jangan patok semua orang seperti kita, belum tentu. Emang nggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu, beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat, saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz di rakaat terakhirnya. Jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di sholat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam, tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita, mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia, ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa, tapi kalau sedekah masya Allah 100.000, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, tidak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita. Sama dengan orang bermaksiat, orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang nggak seperti dia, mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Itu kan dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan suaminya seorang pemakai obat terlarang. Semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama, kufuran. Maka itu perbuatan syirik. Itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinahlah, gitu kan. Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesuai istri saya tidak menolak jamaah laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan.
Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat dosa besar ya sudah, gitu kan. Kalau dia tidak mau taubat ya, kalau kita aja taubat dia masih mau ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan. Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi itu. Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang nggak ada berita, nggak tahu ini hidup mati nggak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat, ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak, maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama menambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik, gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci, saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai? Kata Nabi SAW, kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu? Dia bilang, saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu, gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita, kata para ulama, bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun. Apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan. Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi, karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8, gitu kan. Nah, untuk kembali biasanya setan terus turunnya kita sampai level ke-5, sampai ke tangga sampai ke-2 kalau perlu, gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat, kita sadar nih. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting, gitu kan. Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah, bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering. Mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami ya kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu, gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya. Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan, kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang soleh. Jangan lemah imannya, langsung setan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu ditelepon teman-teman jahiliyahnya. Nah ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru.
Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa, dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah, ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan, tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani? Tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir, Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil, tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan karena sudah ada rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim, dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca, tentunya ibu nanti bisa bacain anaknya, sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam, dan juga ada Al-Maidah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya. Apakah anak bisa membawa orang tuanya ke surga? Bisa. Apalagi kalau anaknya meninggal sebelum balik. Itu menjadi sebuah karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah keluar dari masjid meramas baju seorang sahabat dengan sangat keras sampai sahabat itu kaget. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ya, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan dipegang badannya oleh anaknya yang mati sebelum balik seperti saya memegang bajumu sekarang, sampai mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah balik, tergantung amal solehnya, maka hukumnya adalah hukum umumnya kaum muslimin yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu ya. Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa.
Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya. Pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam.
Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil nggak paham, oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji, dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi, ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita nggak usah berdebat, untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bin Affan, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka, dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan, didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat, Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu, boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi.
dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang merasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Kalau Allah, kalau Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Emang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu.
Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disembang-sembang siurkan yang tidak benar. Pemilihan gubernur Jakarta lebih baik mana? Golput atau memilih Muslim? Yang ada meski track recordnya sekarang yang tidak amanah. Intinya, saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, kecuali Anda berada di wilayah non-Muslim. Kita hidup di wilayah kita minoritas, memang harus mereka jadi pemimpin, silakan. Tapi kalau di wilayah Islam, tidak boleh. Itu sudah, mau dia adil kah, mau dia berani kah, mau dia apa, tidak boleh milih non-Muslim. Intinya itu, gitu kan? Ini sudah hukum sendiri. Bisa baca surah Al-Ma'idah ayat 7. Sebenarnya dalilnya Al-Ma'idah ayat 54 sampai 58 ya. Tapi ayat 57 jelas. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan pernah menjadikan pemimpin orang-orang yang telah kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Nggak boleh, ya. Baik, saya bacakan lebih baik ayatnya supaya jelas ya. Silakan dibuka Al-Maidah ayat 54 mulai ya. Sudah buka? Baik, saya bacakan ayatnya. Saya bicara ini masalah hukum syar'i ya. Saya tidak ada dukungan sama sekali kepada calon manapun. Tapi saya ditanya tentang hukum syar'i, saya menjelaskan hukum syar'inya, dan ini perlu dijelaskan karena banyak umat Islam sekarang yang ngomong tidak ada ilmu nih. Nggak apa-apa, inilah, itulah, daripada apa ini? Kalau nggak ada ilmu jangan ngomong. Ini firman Allah kekal sampai hari kiamat. Dengarin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 54 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sampai sini tahan dulu ayatnya, saya terjemahkan per letter ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaum, Allah akan datangkan penggantinya orang yang murtad tuh, satu orang murtad dengan satu kaum. Satu kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada orang murtad, biarin aja murtad sudah. Dinasihatin, nggak mau dengar, biarin aja sudah. Islam nggak butuh dengan orang seperti itu. Dong Islam yang dibutuhin kok. Orang kalau masuk Islam selamat, kan gitu. Orang keluar dari Islam ya masuk neraka. Jelas konsepnya. Kalau kita sudah nasihatin, nggak mau dengar ya sudah. Dan Allah janjikan kalau ada yang murtad satu, Allah akan gantikan dengan satu kaum. Kaum minimal 3 orang. Cirinya orang yang akan menggantikan orang yang murtad tadi adalah fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan dia juga mencintai Allah ya. Lalu dikatakan azillatin alal mu'minin, mereka merendah di depan orang-orang beriman, a'izzatin alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Di sini dikatakan yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak pernah takut sama sekali. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui. Lalu lihat firman ayat 55-nya, ini berlanjut sampai 58-nya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya penolong kalian, tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya,
dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas shalah, yang ciri mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka ruku, ya, mereka ruku. Ayat 56, mereka salat maksudnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat pelindungnya, bersandarnya, maksudnya tempat rujukan. Allah Rasulnya bilang pilih yang ini, kita pilih yang ini. Enggak, haram, halal, halal menurut Allah dan Rasulnya. Fa inna hizballahumul ghalibun, sesungguhnya kelompok itu yang akan Allah berikan kemenangan. Lalu ayat 57 ini saksi bahasan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Maaf, berarti hanya sampai 57 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Janganlah pernah kalian menjadikan, ya, orang-orang yang telah menjadikan agama kalian main-main, ya. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, wal kuffar, dan orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Dan masih ada banyak ayat-ayat yang lain berbicara masalah ini ya. Tapi yang jelas kita hukum syar'inya di komunitas muslim tidak boleh memilih non-muslim. Baik, tinggal bagaimana solusinya Ustaz? Kalau seandainya tidak ada pilihan ya. Tentu saja saya sedih kalau mendengar dikatakan tidak ada pilihannya. Saya pribadi, masa Jakarta seluas ini ya, tidak ada satu pemimpin muslim bisa dipilih? Saya masih belum bisa nerima gitu. Susah. Gimana caranya? Dan jangan rekodnya seorang muslim yang pernah memimpin buruk dijadikan tolok ukur, berarti semua muslim buruk, maka nggak apa-apa deh kita pilih orang non muslim. Nggak bisa ini. Masa orang yang pernah buruk satu lalu semua dipukul rata? Bapak Ibu mau di sini kalau ada seorang muslim pernah mencuri, kita semua pencuri? Nggak mau Pak. Udah dia dong sendiri. Kan itu. Orang kalau kerja di perusahaan, ada satu pegawai buat salah, maka dianya dihukum, bukan semua perusahaannya. Gitu. Nggak boleh ini. Gitu. Jadi harus kita berbuat adil ya, berbuat adil. Maka Allahu alam, yang saya lihat adalah semestinya sekarang semua ormas Islam, ya, semua yayasan, semua lembaga mengatasnamakan Islam harus bersatu untuk menunjuk pemimpin dan bukan mengedepankan egonya. Bukan karena ini dari partai saya maka saya tunjuk, enggak. Siapa muslim yang paling layak jadi pemimpin, sodorkan dia. Itu hukum Islam. Harusnya begitu. Indonesia ini, saya bukan mempromosikan satu orang, bukan ya. Tapi kita bicara realita. Bukankah pada saat Pak Habibie jadi presiden, Indonesia dulu harum namanya? Dolar dari 18.000 jadi sisa 6.000 dalam hitungan berapa bulan. Ada kekurangan dan kelebihan, manusia semua punya kurang kelebihan. Tapi bukankah namanya harum? Sampai orang-orang di barat semua mengatakan Indonesia benar tuh memilih orang ini, karena orang pintar gitu. Apa kita nggak punya Habibie-Habibie yang lain? Banyak. Di kampus-kampus tuh banyak orang-orang yang pintar. Banyak kiai-kiai yang memimpin pesantren jutaan, ya, ribuan santrinya bisa jadi hafal Quran, bisa jadi baik. Kenapa nggak dipilih? Kenapa kita nggak sportif untuk mencari siapa yang paling baik, dipilih, disodorin? Ini masalah umat Islam jor-joran sendiri nih. Egonya yang bermain, bukan masalah memang hukum Allah gitu. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau saya beragama Nasrani, jadi pemimpin misalnya, lalu saya bangun gereja, wajar nggak kira-kira? Wajar, agama saya. Kalau saya bela agama saya, wajar nggak? Wajar. Kalau saya muslim, saya bangun masjid, wajar nggak? Berarti jangan salahin tuh kalau non muslim jadi pemimpin lalu dia bela agamanya, Anda semua pendukungnya, ya kan gitu. Jadi harusnya kita faham masalah itu. Cukup dulu pertanyaan ya, jangan ditambah lagi nih. Siapa tahu pertanyaan sudah ada di sini, soalnya banyak nih ya. Jadi ini saya bahas sebenarnya, saya berharap pertanyaan sesuai dengan tema, tetapi karena ini masalah berhubungan dengan yang sekarang jadi saya jawab. Memang penting untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan sedang menyorotin pemimpin non muslimnya karena mungkin dia punya kelebihan lalu disebut. Bukan, saya tidak bicara masalah. Saya bicara masalah hukum agama Islam. Kita muslim bicara masalah hukum. Anda kalau bertanya kepada seorang dai atau seorang alim ulama masalah hukum, berarti Anda bertanya masalah hukum agama. Saya bicara masalah hukum itu, bukan bicara masalah individu siapapun itu. Kalau betul-betul bertemu non muslim sama orang muslim, kemudian ditemukan orang muslim memang muslim ini memang betul-betul tidak baik, jangan milih.
nggak usah punya andil. Siapa yang terpilih nanti ya sudah. Ya. Peraturannya sesuai dengan hukum Islam kita patuhi, yang tidak kita nggak patuhi. Selesai konsepnya, gitu kan? Tetapi harus umat Islam sekarang sadar bahwasanya kita harus punya pemikiran terhadap hukum agama kita. Nggak boleh toleransi, nggak boleh toleransi, nggak boleh toleransi. Orang tua kita non Muslim kita bakti, iya. Tetangga kita non Muslim kita berbuat baik, ya. Orang non Muslim jadi turis datang ke negara kita, kita hormatin, ya. Orang yang mau investasi silakan. Teman-teman non Muslim bisa kita berteman sama mereka. Tetapi kalau sudah berbau masalah hukum agama, nggak boleh. Nggak boleh ada pemimpin non Muslim di tengah-tengah umat Islam. Memang nggak boleh. Masa kita sampai kehabisan stok, gitu kan? Banyaknya umat Islam, cuma kitanya tidak berpikir itu, ya. Tidak berpikir masalah harusnya setiap Muslim mendahulukan pemimpin-pemimpin Muslim ini, harusnya. Semoga Allah memberikan pertolongan, ya. Semoga memberikan pertolongan, mudah-mudahan insya Allah.